Ya, tanggal berapa? Ya, anisaah itu artinya Bang, tanggal jamnya, tentang tepat waktunya tanggal berapa, tahun berapa, dan jam berapa. Itu maksud Al-Quran. Tidak menyebutkan harinya. Nabi Muhammad tahu harinya, hari Jumat. Kayak gitu. Terus Bang, ya, berkaitan pertanyaan saya, ya, tolong saya minta jawaban Abang sekali lagi. Ya, di mana dalilnya Yesus mengatakan dia berasal dari firman? Tekstual, Bang, tekstual. Terus di mana dikatakan menebus dosa memakai darah manusia itu tekstual di perjanjian lama di mana, Bang? Anda kalau membawa Yesaya 53, Anda malah kebakar, Bang. Kebakar. Coba Yesaya 53 itu di nomor 10-nya, di situ dikatakan dia akan melihat keturunannya dan dia akan berumur panjang. Kalau Yesaya 53 untuk Yesus, mana keturunan Yesus? Dan sampai sekarang di mana umurnya panjang? Kata Anda kan Yesus mati. Ya, kata Anda Yesus mati di dalam kekristenan. Yesus tidak punya keturunan. Oke? Ah, dan saya minta kepada Anda ketika Anda membawakan Yesaya 53, saya pengen tahu keturunan Yesus mana dan istrinya siapa aja. Silakan. Ya. Kayak tuh Yesaya 53 yang Anda bawa sendiri. Jangan salah tuh ya. Jelaskan, tunjukkan kepada kami keturunan Yesus mana dan siapa saja istrinya. Oke? Silakan. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sebelum saya menanggapi apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz Yusuf PI, Pak Ustadz Yusuf PI tadi bertanya kan, padahal saya sudah jelaskan di mana. Terus Pak Ustadz Yusuf PI bertanya lagi, di mana kalau penebusan dosa itu dilakukan dengan darah. Di dalam Imamat 17 ayat 11 itu jelas sekali mengatakan bahwa darah dalam tubuh korban dimaksudkan untuk mengampuni dosa. Silakan dibuka. Itu. Nah, terus Pak Ustadz Yusuf PI nanya, Tuhan, sebentar, kena ini nih, kena pelanggaran. Sebentar ya. Saya pindahkan dulu sebentar. Nah, terus Pak Ustadz Yusuf tadi bilang, Tuhan Yesus mati. Kenapa cerita akhirnya tuh nggak dibicarakan juga? Betul, Tuhan Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga, bangkit dan naik ke surga. Siapa yang bilang Tuhan Yesus mati sepenuhnya? Sampai detik ini mati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mati sampai detik ini, maka saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus masih ada di dalam kuburan sampai detik ini, saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut, maka saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Kalau Pak Ustadz bilang mati, Tuhan Yesus mati. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kuburan sampai detik ini, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi di hari yang ketiga Tuhan Yesus naik ke sorga, bangkit. Maka saya percaya, itu landasan kami percaya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Itu loh ya. Nah, terus Pak Ustadz tadi bilang ya, Nabi Muhammad itu cuma tahu harinya. Tapi waktu dan jamnya tidak tahu. Pak, kalau saya misalnya, saya mau diskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI, atau bukan itu, kemungkinan ini gini ya, saya akan diskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI di hari Sabtu. Berarti sudah mengetahui Pak, walaupun jamnya tidak pasti. Tapi sudah tahu.
Tapi sudah tahu, kalau hari Jumat itu sudah disebutkan, berarti sudah tahu. Itu. Maka pertanyaan saya, kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah. Tetapi di dalam HR Muslim 854, hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Walaupun jam dan waktunya tidak disebutkan, tetapi harinya disebutkan, berarti kan itu sudah mengetahui. Itu. Berarti kan sudah mengetahui kalau akan terjadi pada hari Jumat. Itu. Tolong Pak Ustadz jawabkan. Tolong Pak Ustadz jawab menggunakan data dan dalil, Pak. Itu. Karena Pak Ustadz meminta saya dari tadi untuk menunjukkan data dan dalil. Sedangkan pertanyaan saya tentang kata aku dan kami, dari pertama match ini berlangsung, dari pertama pertanyaan itu muncul, tidak ada satu data dan dalil pun yang Pak Ustadz tunjukkan. Kenapa kata kami itu bisa merujuk kepada Allah? Kenapa kata aku itu bisa merujuk kepada Allah? Tidak ada satu data dan dalil pun yang Pak Ustadz tunjukkan dari tadi. Tapi giliran bertanya sama saya dipaksa untuk menunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalilnya. Imamat 17 ayat 11 jelas sekali mengatakan bahwa darah dalam tubuh korban dimaksudkan untuk mengampuni dosa. Nah, kalau Pak Ustadz bertanya lagi, di mana Tuhan Yesus tertulis secara letterlek kalau Tuhan Yesus itu adalah firman? Kenapa selalu mintanya yang letterlek tertulis? Apakah boleh setelah ini saya minta juga yang tertulis secara letterlek? Kalau tidak tertulis tidak boleh. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 kan jelas sekali, saya sudah jelaskan tadi. Kalau firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, siapa itu orangnya? Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ustadz. Oke. Baik ya teman-teman, dari awal match sampai sekarang kita membahasnya memang dari dalil tadi ya. Al-Ma'arij 40 saya tampilkan ya, bahkan dengan terjemahannya kan kayak gitu. Mengapa di situ ada aku dan kami. Terus saya memakai dengan dalil juga tentang masalah kiamat. Terus dari mana nggak ada dalilnya, kapan gitu loh? Kapan semua yang dibahas dalil ya? Yang dibahas itu dalil semua masalahnya. Terus dalil apa lagi yang Anda minta? Kan kayak gitu. Kalau berarti Anda tidak ngerti, oh derita abang itu bang. Kalau gitu ya. Kayak gitu bang ya. Terus begini ya bang ya. Berkaitan tentang masalah kiamat tadi. Kata Anda, oh tuh hari Jumat. Berarti dia tahu dong. Bang, hari Jumat tanggal, tahun, jam, apa tahu Nabi Muhammad? Cuma harinya kan. Contoh kita berdiskusi hari Jumat. Ya, kita tahu harinya. Tapi apakah tahu jamnya? Enggak. Tahu tanggalnya? Enggak. Yang penting hari Jumat gitu. Jumat keberapa kita nggak tahu juga kan? Kayak gitu. Nah, gitu bang. Ya maksudnya. Tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Itu maksud Al-Quran. Nggak akan ada yang tahu pastinya kecuali Allah. Nabi Muhammad, seorang nabi dikasih tahu hanya di hari Jumat. Cuma Jumat keberapa, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, nggak tahu Nabi Muhammad. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Quran. Gitu bang, ya. Berkaitan tentang ini bang, ya. Saya minta tegaskan dong sekali lagi nih. Saya ketiga kalinya mengulangi kepada abang ya. Bang, bisakah Tuhan Anda itu menjadi bukan Tuhan? Ya atau tidak? Itu dulu saya cari jawabannya dari tadi. Itu masalahnya. Anda menjawabnya tidak pasti masalahnya. Iya tidak, tidak juga gitu ya. Iya bukan, tidak bukan gitu. Bisakah Tuhan Anda itu ya tidak menjadi Tuhan? Saya minta tegasin Anda gitu biar saya mengerti dulu ya. Jawab iya atau tidak. Kayak gitu ya. Tolong Anda jawab tidak atau ya biar saya paham. Kalau Anda berputar aja penjelasannya, akhirnya nggak ada poinnya. Terus Anda membawa di dalam Yesaya 53 bang ya. Mari kita baca ya. Masalah tebusan dosa. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan.
Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Bang, tadi saya nanya kepada Anda, mana anak Yesus mana? Anak Yesus mana? Kalau Anda paksa Yesaya 53 ini ya untuk Yesus sebagai korban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya. Mana anaknya? Mana istrinya? Umurnya akan lanjut. Mana Yesus sekarang? Mana? Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi saya bertanya sama abang, saya pengen lihat anaknya Yesus mana, keturunannya Yesus mana, siapa istrinya, tolong Anda jabarkan. Anda bikin masalah sendiri masalahnya bang. Ya, bawa asumsi kitab orang lain dari kitab Yahudi Yesaya ya 53 dan Anda tafsirkan untuk Yesus. Maka di sini kata kitab Yahudi ini ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Artinya sampai sekarang keturunan Yesus ada. Tolong tunjukkan sama saya ya. Jadi 2 poin ya, udah nih ya, udah tentang masalah 2 poin. Mana keturunan Yesus, Anda harus tunjukkan pada saya ya tentang permasalahan Tuhan Anda yang Maha Kuasa tidak terbatas. Bisakah dia tidak menjadi Tuhan? Bisakah dia bukan Tuhan gitu? Jawab bisa atau tidak gitu, biar tidak bingung sayanya gitu ya. Jadi saya berharap penegasannya secara eksplisit. Ya udah, saya tidak meminta secara tekstual lagi sama abang. Kalau kayak gitu ya tidak tekstual lagi, gak apa-apa dah. Karena abang gak mau nunjukin tekstualnya, karena memang gak ada masalahnya ya. Itu ya, memang gak ada. Kalau sama saya dari tadi dalil melulu yang dibahas masalahnya bang. Dari awal match ini saya pakai dalil ya. Quran surah Ma'arij pakai dalil. Quran surah hadis pakai dalil. Tentang kiamat Al-Ahzab 63 pakai dalil. Ya. Luqman Quran surah terakhir pakai dalil semua bang. Ya. Yang kita bahas itu memang dalilnya itu gitu loh. Ngapain lagi Anda minta dalil yang lain? Oke, syukron jazakumullah khair ya. Silakan kita lihat jawaban dari abangnya. Oke. Oke, Pak Ustadz Yusufi berkali-kali ya, udah sering sekali saya jelaskan ya tentang Tuhan Yesus itu kenapa bisa yang Pak Ustadz Yusuf bilangnya di on off, kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Kan saya udah jelaskan, firman itu menjadi manusia dan Tuhan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami rasa lapar, Tuhan Yesus mengalami rasa haus, tetapi tidak menghilangkan sisi keilahiannya. Makanya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Itu. Berulang kali saya sudah jelaskan. Dan Pak Ustadz Yusufi memaksa saya dengan pertanyaan seperti itu. Harus mengatakan, harus membenarkan kalau Tuhan Yesus itu on off katanya. Itu. Lah. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Saya jelaskan pelan-pelan. Firman yang menjadi manusia. Untuk menjadi manusia yang sepenuhnya manusia, maka dari itu Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria. Itu. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Yesus menjadi tidak Tuhan? Ya Tuhan Yesus tetap Tuhan. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus mengalami rasa lelah, kelaparan, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Bahkan sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus ada. Dan Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini. Itu ya teman-temannya. Oke, Pak Ustadz Yusufi tadi bilang, kalau hari Jumat itu tidak tahu. Mungkin Pak Ustadz Yusufi ini lupa ya. Boleh saya bacakan di dalam Al-Araf, surat Al-Araf, surat ke-7, ayat 187. Saya mohon izin bacakan terjemahannya.
Mereka menanyakan kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hanya pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Gitu. Lah kenapa bisa muncul hari Jumat? Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya kecuali Dia. Apakah hari Jumat itu tidak waktu? Coba, Jumat itu kan waktu juga. Ayo. Waktunya hari Jumat, ya kan? Hari Jumat jam sekian. Itu. Sedangkan jelas-jelas di Al-Arab 187 dikatakan demikian. Itu. Nah, Pak Ustadz Yusuf tadi bilang, yang saya tunjukkan data-data, saya tahu tentang kiamat. Pak Ustadz Yusuf menunjukkan data. Yang saya bilang tadi, aku dan kami, data mana yang Pak Ustadz bawakan? Pak Ustadz cuma membaca Al-Ma'arij yang saya bawakan. Al-Ma'arij 70 ayat 40. Yang saya minta datanya, Pak. Dari tadi saya menunjukkan pakai data. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui waktu. Berarti tidak ada satu orang pun yang tahu, Pak, di situ, Pak. Jam, hari, tanggal. Itu silakan. Pak Ustadz Yusuf, saya tidak akan lari kemana-mana pertanyaan saya. Cuman itu aja. Silakan Pak Ustadz Yusuf jelaskan Pak ya. Menurut Al-Arab 187, kenapa tertulis demikian? Silakan. Oke ya teman-teman. Tunggu waktunya selesai dulu ya. Bang, saya harap nanti abangnya jangan buang-buang waktu 5 menit dengan mengulang kosakata gitu. Mana waktunya, Bang? Udah jalan belum? Udah jalan belum? Jalan. Oh, enggak terlihat waktunya. Ah, ya oke. Bang, saya harap nanti abang selama 5 menit jangan memutar-mutar kosakata, buang-buang waktu. Akhirnya pertanyaan saya tidak terjawab gitu. Saya tadi bertanya di Yesaya 53 nomor 10, mana keturunan Yesus? Tunjukkan sama saya di mana. Kan katanya keturunannya akan kelihatan dan umurnya akan panjang. Itu mana keturunan Yesusnya mana, Bang? Itu yang saya tanya, daripada Anda buang-buang waktu, lebih baik jelaskan itu ya. Gitu. Nah, gini Bang. Anda tadi membawa Quran surah Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu ya. Anis sa'ati ayyana mursaha. Itu dalilnya ya. Nggak ada di situ Allah katakan yas'alunaka 'anil yaumul qiyamah. Nggak ada kayak gitu. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Nggak ada. Tapi di situ yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Tidak akan ada yang dapat mengetahui waktunya kapan ya Bang ya. Nih. Bang. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu.
tanggal, ya, terus jam, tahun, nggak ada yang bisa, Bang. Nggak ada. Yang dijelaskan Nabi hanya harinya, bukan waktu terjadinya kapan, bukan. Memang betul kata Allah tidak ada yang akan dapat menjelaskan anisa'ah, waktu tepatnya kiamat itu kapan. Ya, waktu itu bukan hari, Bang. Hari ya hari, waktu ya waktu gitu. Bedakan gitu. Bedakan, lain halnya kayak gini ya. Yas'alunaka 'anil yaumul qiyamah. Ah, tuh bisa tuh ya. Mereka menanyakan tentang hari kiamat. Ah, hari kiamat yang ditanyakan kayak gitu. Tapi ini tentang kiamat ya. Waktu kiamat, bukan hari kiamatnya hari apa. Harinya dapat diketahui oleh Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak bisa menjelaskan waktunya, tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa. Itu tidak bisa dijelaskan Nabi. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau untuk harinya Nabi Muhammad tahu, Bang. Ya. Terus berkaitan lagi nih Al-Ma'arij 40. Saya nggak akan buang-buang waktu. Dari tadi kita bahas dalil kok ya. Al-Ma'arij ayat 40 ya. Saya bukakan aja ya teman-teman. Dengan senang hati kita mempelajari Al-Qur'an kita ya. Nih ya, fala uqsimu. Di sini nih dalilnya nih ya yang kita bahas. Uqsimu merujuk kepada Allah ya, dengan kosakata aku ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib ya. Di sini maka aku ya, yang dimaksud Allah gitu ya, bersumpah dengan jabatannya ya, jabatannya sendiri sebagai Tuhan. Lalu kenapa memakai kata kami? Semuanya ini diambil ya dari Allahnya, jabatannya, timurnya, baratnya, dan semua bintang-bintang matahari ya. Terus juga bulan dan bintang-bintang yang dia ciptakan sesuai edarannya gitu, Bang. Matahari, bulan ya, terus bintang itu dia bawa, bahkan masyarik wal maghrib dia bawa juga. Ini yang disebut inna laqadirun ya. Kami benar-benar menetapkan takdir-takdir tersebut. Maksudnya dia yang menciptakan timur dan barat serta edaran bintang serta planet-planetnya. Jadi kayak gitu, Bang. Lakodir itu, Bang ya, bukan benar-benar maha kuasa terjemahnya. Sebenarnya kami yang mentakdirkan hal tersebut. Gitu maksudnya. Silakan diterima Pak Ustadz. Belum muncul loh. Sebentar. Sudah muncul kah? Oke, Pak Ustadz dan teman-teman yang chat di bawah banyak tadi bilang kalau waktu itu bukan hari. Sepertinya Pak Ustadz ini harus belajar bahasa Indonesia ya. Dan teman-teman yang chat di bawah itu harus belajar bahasa Indonesia. Saya bukakan datanya. Secara denotatif, waktu bermakna satu kesatuan yang terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Di situ ada kata hari, Pak. Saya jadi ragu berdiskusi seperti ini kan. Ketika dia tidak bisa membedakan antara waktu dan hari. Boro-boro ngomong panjang lebar, waktu dan hari aja tidak tahu seperti apa. Hal kecil, hal mendasar. Belajar dulu bahasa Indonesia, baru diskusi. Dengan kerasnya ngomong, mungkin abang ini tidak bisa membedakan antara waktu dan hari. Belajar dulu bahasa Indonesia, baru berdiskusi.
Waktu itu satu kesatuan yang terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari waktu. Jangan keras ngomong. Sepertinya abang ini tidak tahu waktu dan hari. Keras tapi salah. Gimana itu? Ngomong besar tapi salah, ya kan? Itu. Belajar dulu bahasa Indonesia setelah ini ya. Itu teman-teman yang typing di bawah juga. Oten tidak bisa membedakan waktu dan hari. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Aduh. Waktu dan hari aja tidak tahu kok. Gimana ini? Masalah waktu dan hari aja tidak bisa membedakan. Jadi kan saya bingung begini waktu dan hari nggak bisa membedakan gimana? Itu. Oke, pertanyaan saya. Kalau memang itu terjadi di hari Jumat, apakah seluruh dunia ini hari Jumat itu serentak? Itu pertanyaan saya. Apakah di seluruh dunia ini hari Jumat itu serentak terjadinya? Saya jadi bingung mau bertanya apa lagi, ya kan? Itu. Karena hal mendasar, dan itu anak kecil pun yang sudah sekolah dasar itu tahu antara waktu dan hari. Jadi saya bingung berdiskusi seperti apa ini ketika tidak bisa membedakan waktu dan hari. Dengan kerasnya menyalahkan saya. Waktu itu bukan hari. Belajar dulu bagian-bagian dari waktu. Kalau saya bisa buktikan kalau hari itu adalah bagian dari waktu. Itu. Oke, pertanyaan saya. Seluruh dunia ini kan tidak serentak terjadinya hari Jumat. Misalnya, antara Indonesia dan ada di negara lain, apakah serentak? Di jam 12.01 di Indonesia itu dari Jumat. Tetapi misalnya, kalau di Hong Kong itu berbeda 1 jam. Atau lebih dulu Hong Kong yang terjadi hari Jumat. Perbedaan 1 jam antara Hong Kong dan Indonesia. Berarti Hong Kong lebih dulu hari Jumat dibandingkan Indonesia. Seperti apa? Itu. Coba saya minta tolong jelaskan, saya nggak panjang lebar. Misalnya, antara Hong Kong, saya bawa yang simpel aja, Hong Kong dan Indonesia, ada perbedaan waktu 1 jam. Berarti lebih dulu Hong Kong hari Jumat, di Indonesia masih hari Kamis. Kenapa? 12.01 Hong Kong sudah hari Jumat. Sedangkan di Indonesia jam 11.01. Pertanyaan saya, patokannya apa? Itu. Pertanyaan saya, yang menjadi patokan waktu Jumat itu seperti apa? Sedangkan ada perbedaan waktu. Silakan Pak Ustadz. Baik. Teman-teman, kita jawab dulu ya. Baik, saya jawab. Patokannya seperti apa? Nabi Muhammad mengucapkan hal tersebut bukan di Indonesia, bukan di Amerika, jadi patokannya di Arab Saudi harinya. Gitu ya Bang ya? Oke? Nah, mudah tuh ya. Jadi kalau di Arab Saudi hari Jumat, mau di Indonesia hari Selasa kayak masa bodoh gitu. Ya, masa bodoh. Ya, yang penting di Arab Saudinya hari Jumat gitu, karena Nabi mengucapkan pada saat itu di Arab Saudi. Mudah saya jawab itu ya. Terus abang katanya saya salah, saya ngotot. Bang, Anda sudah salah ngotot pula. Ya, sudah salah ngotot. Anda bawa bahasa Indonesia, sedangkan hadis kami yang saya bawa bahasa Arab. Bahasa Arab jam dengan waktu itu beda bang. Jam dengan hari itu beda. Anda ngotot tapi salah gitu. Ya, nih saya kasih tunjuk yang betul ya. Nih. Nah. Bang, ini ya Bang ya. Nih kamus bahasa Arab hari ya. Saya tunjukkan dulu hari nih.
Al yauma, yaumu, ya, hari, ya. Sedangkan di hadis bunyinya apa? As-sa'ah, jam. Apakah sama? Sama enggak? Teman-teman, sama enggak ini? Kata-kata yaumu, ya, yaumu. Dengan yang di sini sama enggak? As-sa'ah. Dengan yang di sini. Ini sama enggak? Nih. As-sa'ah dengan al-yaumu, yaumu. Beda hari dengan jam. Apa? Makanya Al-Quran kami itu dan hadis kami itu berbahasa Arab. Hari dengan waktu itu beda. Hari dengan jam itu beda. Lalu Anda bawa, Anda paksakan ke dalam bahasa Indonesia. Anda udah salah ngotot pula, Bang. Ya. Lain halnya kita membahas dalam bahasa Indonesia. Betul kata Anda gitu. Yang kita bahas Al-Quran saya berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Makanya kami dapat membedakan yang mana maksudnya sa'ah itu adalah waktu tepatnya jam berapa. Itu maksudnya. Tapi kalau harinya Nabi Muhammad tahu gitu. Bedakan kosakata yaumun ya dengan saatun. Bedakan itu ya. Saatun itu jam, tepat waktunya ya, tanggal ya, tanggal, jam, tahun itu as-sa'ah bahasanya dalam bahasa Arab. Tapi kalau hari dalam bahasa Arab itu yaumun. Beda, Bang. Ya, kayak gitu. Makanya Al-Quran tuh ya bilang tidak akan ada yang dapat menjelaskan ya kapan waktu terjadinya. Kalau tanda-tandanya banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad ya, banyak tanda-tanda kiamat itu ya banyak. Tapi kalaunya waktunya, waktu tepatnya ya, itu tidak akan ada yang dapat menjelaskannya. Nabi Muhammad hanya tahu harinya saja, tidak tahu tahun berapa. Ya, Jumat keberapa? Ya, di Arab Saudi. Terus juga di jam berapa hari Jumat itu? Tanggal berapa? Tidak diketahui. Makanya itu maksud Quran. Tapi kenapa Nabi Muhammad tahu harinya? Hari dengan waktu beda, Bang. Kayak gitu maksudnya. Bisa nggak bedain jam dengan hari gitu? Makanya betul kata penontonnya, bisa nggak bedain abangnya jam dengan hari gitu loh, Bang. Ya, begini, Bang. Tadi Anda membuang waktu lagi. Udah berapa kali saya peringatkan mana keturunan Yesus. Anda selalu menghindar dari pertanyaan saya tentang masalah itu. Mana keturunan Yesus? Siapa istrinya? Tunjukkan sama saya. Sesuai Yesaya 53. Berarti kalaunya Anda ya tidak dapat menunjukkan keturunan Yesus saat ini, pertama Anda berbohong, berasumsi kepada publik ya bahwa Yesaya 53 ada tebusan dosa yang dinubuatkan untuk Yesus. Mana keturunannya sekarang? Ayo, katanya dia akan melihat keturunannya. Bukan ia akan melihat muridnya, bukan, tapi keturunannya ya, kayak gitu. Janganlah menghindar dari pertanyaan itu. Saya harap jangan Anda hindari, dijelaskan ke publik, pertanggungjawabkan data Anda, Bang ya. Silahkan, jadi seperti itu, oke? Ya, makanya kalau berdiskusi, dengar baik-baik yang saya bicarakan. Pak Ustadz punya record kan? Saya punya record. Saya tidak membedakan antara waktu dan hari. Yang saya jelaskan, waktu itu adalah bagian dari hari. Yang bilang beda siapa? Sejak kapan saya ngomong beda? Yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara waktu, di dalam waktu itu termasuk dengan jam, menit, detik, hari, abad, itu adalah bagian dari waktu. Jadi kalau saya mau ajarkan Bapak, mohon maaf nih, saya tidak membedakan antara waktu dan hari. Ini saya ajarkan. Saya harus coret-coret nih.
Ini misalnya waktu. Waktu. Nah, dari waktu ini Pak, ada bagian di dalamnya. Termasuk dia hari, termasuk dia jam, termasuk dia detik. Itu yang saya maksudkan. Yang membedakan antara waktu dan hari siapa? Kalau kita berbicara misalnya waktu, berarti di situ termasuk hari, jam, menit, bulan, abad. Itu. Saya tidak membedakan antara waktu dan hari. Tidak ada perkataan saya, waktu itu beda dengan hari. Itu. Udah keras, salah, menyalahkan orang lain. Yang bilang beda siapa? Yang saya bilang tadi, hari adalah bagian dari waktu. Karena di dalam waktu itu ada jam, ada detik, ada menit, ada hari, ada abad. Saya tidak membedakan. Sudah salah, menggas, memutarbalikkan kesalahan dengan orang. Itu, aduh. Nah, di dalam Yesaya 53, Tuhan Yesus beristri. Tunjukkan saya buktinya kalau Tuhan Yesus punya istri. Di mana ayatnya tertulis? Tadi tanya tuh nubuatannya. Saya jelaskan di dalam Yesaya 53. Terus Tuhan Yesus beristri. Tunjukkan saya dalil dan datanya. Di mana Tuhan Yesus mempunyai istri? Kalau Anda bilang Tuhan Yesus punya istri, berarti Tuhan Yesus punya keturunan. Terus Anda bilang lagi, Tuhan Yesus kok mati? Yang bilang Tuhan Yesus mati siapa? Berkali-kali saya bilang, jangan ambil pas matinya. Lihat di hari yang ketiganya, dia bangkit dan naik ke sorga. Itu. Siapa yang bilang Tuhan Yesus mati? Lihat cerita akhirnya, naik ke sorga di hari yang ketiga. Itu. Terus jangan suka framing putar balik omongan. Saya tidak membedakan antara waktu dan hari, tetapi hari adalah bagian dari waktu. Itu yang saya tegaskan. Oke, pertanyaan saya, kalau memang Pak Ustadz tadi bilang patokan waktunya ketika Nabi Muhammad berbicara itu adalah di Arab, tunjukkan saya datanya. Kalau memang perkataan Nabi Muhammad di Arab itu menjadi patokan waktu untuk adanya hari kiamat di hari Jumat, tunjukkan saya datanya, pertanggungjawabkan. Tunjukkan saya datanya. Kalau karena perkataan Nabi Muhammad di Arab itu adalah menjadi patokan waktu untuk semua hari Jumat yang ada di seluruh dunia ini, tunjukkan saya datanya. Di mana tertulis kalau perkataan Nabi Muhammad tentang kiamat di hari Jumat itu karena dikatakan di Arab, itu menjadi patokan waktunya. Itu. Silakan. Dijawab, di mana? Di mana tertulis kalau perkataan Nabi Muhammad hari Jumat itu menjadi patokan waktunya? Silakan. Baik. Baik. Saya mau tanggapi dulu. Mana patokannya? Bang, kalau begitu saya juga minta patokannya. Di mana patokannya bahwa Nabi Muhammad mengucapkan hal tersebut di Amerika? Kayak gitu. Nabi Muhammad itu dari mana sih? Kan Anda membandingnya dengan Amerika tuh, dengan Indonesia. Di mana Nabi Muhammad mengatakan hadis tersebut di Indonesia. Di mana? Udah tahu Nabi Muhammad itu rumahnya di Madinah. Ya, dia berasal dari Mekah, dari Arab Saudi. Ya, lalu Anda tanya di mana patokannya? Waduh, banyak-banyak minum air, Bang, kalau gitu. Ya,
Udah tahu Nabi Muhammad itu di Arab Saudi waktu dia mengucapkan hadis itu di hari Jumat, artinya patokannya di mana dia tinggal. Kayak gitu, bukan di Amerika dia mengucapkan hal tersebut. Aneh emang abang ini. Hal yang tidak berguna seperti itu dia tanyain gitu loh teman-teman ya. Bang, itulah abang tadi ya tidak membedakan waktu dengan hari. Aduh, saya ajarin dulu dah kalau kayak gitu ya. Ya kalau menurut definisi abang secara bahasa Indonesia ya saya tidak menyalahkan. Yang namanya hari ini ya teman-teman, yaumun. Ya, yaumun. Ini hari ya, hari. Terus as-saatun ya. Ini jam ya, jam. Hari ya teman-teman, hari ini ada Senin. Ya, turunannya ada Selasa, ya kan? Ada Rabu. Kalau jam ini turunannya ada jam 1, 2, 3, 4, tanggal. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4 juga tanggal. Ya, terus tahun juga sesuai dengan angka. Hari ini ya tidak berkaitan dengan angka. Tapi kalaunya waktu jam berkaitan dengan angka. Gimana sih Bang? Makanya Anda samakan dua ini ya. Anda samakan, Anda tidak membedakan kata Anda. Itulah salahnya ya. Memahami apa yang saya katakan. Karena yang dua ini menurut bahasa Arab beda. Kalau hari, ya sekali lagi hari. Tidak berkaitan angka ya. Tapi Senin, Selasa, ya. Rabu. Kalau as-saah ya jam. Itu berkaitan waktu, tanggal, ya tahun. Bisa Bang turunannya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Ya. Terus juga jam selain jam itu ya. Ini tidak berkaitan dengan ini bedanya Bang ya. Nih bedakan. Kalau jam itu kan berkaitan dengan angka. Jam 1, 2, 3, 4. Tanggal 1, 2, 3, 4. Tahun 2024. Ya ini jam. Ya. Makanya tidak tahu ada yang dapat menjelaskan ya bahwa tanggal berapa, jam berapa hari kiamat itu terjadi. Tapi bisa diketahui harinya oleh Nabi Muhammad ya, yaitu Jumat. Oke? Gitu Bang ya. Aduh, abang kayak ngajarin ikan berenang jadinya kalau kayak gitu ya. Makanya bedakan dulu bahasa Arabnya itu ya. Yang mana waktu, yang mana hari gitu. Nah berkaitan dengan pertanyaan saya udah keempat kalinya saya peringatkan abang ya. Saya tidak minta carikan istri Yesus enggak. Ya, yang saya minta keturunan Yesus tunjukkan. Kalau Anda tidak dapat menunjukkan berarti Anda telah menyebarkan hoax tentang masalah penebusan dosa. Artinya hanya berasumsi saja data yang Anda berikan kepada saya. Yesaya 53 itu. Yesaya 53 nomor 10, di situ diketahui bahwa Yesus akan melihat keturunannya. Berarti kalau dia punya keturunan, mana istrinya, mana anaknya? Kan kayak gitu Bang. Yesus itu laki-laki, nggak mungkin dia hamil gitu. Pasti ada istrinya. Pasti kalau sudah ada istri, ada keturunannya gitu. Coba teman-temannya, nih, abang ini Bang. Nih ya, putar. Nah, Yesaya 53 yang katanya ini nubuatan penebusan dosa. Ya, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Mana keturunannya? Itu yang saya maksud Bang ya. Oke? Oke, silakan. Bang, sebelum saya pencet ini ya, mungkin tadi kan saya yang pertama ya, saya yang pertama ini tanggapan, bolehlah Anda tanggapan akhir karena baterai saya tinggal 10%, 9. Masalahnya habis ini closing ya. Hah? Tanggapan akhir. Oke lah. Oh, ini terakhir, tanggapan Anda terakhir gitu. Oke, siap. Habis itu closing. Ya, saya jelaskan dulu ya. Panjang lebar sekali Bang
Bang Yusuf menjelaskan sama saya, Pak, kalau yang Bapak jelaskan tadi, anak SD pun tahu seperti yang saya bilang. Jam itu betul yang Bapak jelaskan. Jam itu ke bawahnya jam 1, jam 2, jam 3. Tanggal misalnya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul, ini berbeda Pak, antara jam, tanggal, hari ini berbeda. Tetapi 3 ini adalah bagian dari waktu. Jadi waktu itu ada jam, tanggal, hari, abad, tahun. Betul Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Jam 1, jam 2, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Hari Senin, Selasa, betul. Tetapi 3 ini merupakan bagian dari waktu. Makanya yang saya bilang tadi, hari itu merupakan bagian dari waktu. Makanya kalau misalnya saya bertanya, kapan saya berdebat, kapan waktunya saya berdebat dengan Pak Ustadz Yusuf PI, maka saya akan menjelaskan hari Senin jam 12 siang tahun 2024. Makanya Bapak lihat kalau ada tulisan itu Pak, waktu dan tempat. Rabu 13 Desember 2024 di Palangkaraya. Itu loh. Yang Bapak jelaskan betul. Tetapi yang Bapak jelaskan tadi, itu semuanya bagian dari waktu. Itu. Tolong Bapak pahami antara waktu dan yang Bapak jelaskan. Makanya ketika di dalam kitab Bapak tadi menunjukkan waktu. Waktu itu kan termasuk dengan hari. Nah kenapa? Nabi Muhammad mengetahuinya hari Jumat. Dan Bapak menjawab tadi, patokannya adanya di hari Jumat. Itu Bapak jawab tadi, patokannya adanya di hari Jumat. Karena Nabi Muhammad mengatakannya di Arab, yang menjadi patokannya Arab. Ketika saya tanya, tunjukkan datanya, Bapak ingin memutarbalikkan ke saya. Bapak yang bawa data kok. Itu harusnya Bapak bertanggung jawab untuk itu. Nah, terkait dengan Yesaya 53 ayat 10. Karena di situ ada tertulis iya, keturunan iya. Terus di situ keturunan Tuhan Yesus gitu. Terus Tuhan Yesus harus punya istri. Tuhan Yesus mati. Makanya cari tahu remanya apa. Yesaya 53 itu adalah nubuatan, Pak. Nubuatan untuk penebusan. Saya udah jelaskan tadi sama Bapak. Itu. Terus Bapak bolak-balik lagi tadi kan, bilang hari menjelaskan panjang lebar. Padahal sudah jelaskan, betul yang Bapak jelaskan tadi. Tapi semua itu adalah bagian dari waktu dan Bapak tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, di mana datanya dan dalilnya. Kalau semua itu ketentuannya, kalau semua itu patokannya adalah negara Arab. Tidak sanggup Bapak menunjukkan datanya. Makanya tunjukkan data, Pak. Itu. Oke, teman-teman. Jadi, saya mau akhiri live ini karena permintaan dari Pak Ustadz Space harus berakhir karena baterai beliau mau habis. Saya nggak panjang-panjang ya ngomongnya. Pokoknya akan jadi sesat cara berpikir kita ketika kita membatasi kuasa Tuhan. Dan ketika kita memaksakan data. Tapi ketika data itu dibalik ke imannya, tidak mampu untuk menjelaskan. Itu. Nah, pertanyaan ini 3 orang dan saya belum mendapatkan jawaban yang benar-benar pas. Tapi tidak masalah. Saya yakin apa yang mereka jelaskan itu adalah iman mereka. Mereka lebih paham imannya dibandingkan saya. Dan kita orang Kristen, kita lebih paham isi dari Alkitab dibandingkan mereka. Sebelum saya akhiri, saya cuma mau bilang, kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Terakhir saya mau bilang, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Markus 13 ayat 13, kita akan dibenci oleh karena namanya, tapi yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan diselamatkan. Terima kasih banyak kami, Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Ustadz. Oke. Wah.
kalah pula kita. Perlu dibalas ini abang ini biar nggak win strike dia ya. Oke, teman-teman semuanya, saya akan tanggapi sedikit ya. Kalau hanya menurut abang tentang penjelasan dia tadi ya kita maklumi aja ya karena dia memakai bahasa Indonesia hari dan waktu ya teman-teman. Padahal bahasa Arabnya dari hadis dan Al-Quran ya waktu dan hari itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi seperti itu biar abangnya paham ya teman-teman. Nah jadi kayak gitu. Jangan Anda paksakan hari dengan waktu itu sama dalam bahasa Arab, jangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, Rabu, tanggal sekian-sekian, tempat di Palangkaraya, gitu. Ya, boleh-boleh aja, itu menurut bahasa Indonesia. Tapi, kalaunya Al-Quran kami dan hadis kami berbahasa Arab, hari dan waktu itu adalah sesuatu yang berbeda, ya Bang ya, oke? Nah, jadi untuk permasalahan nanti abang mungkin kalau kita ketemu lagi di lain waktu ya bang ya. Saya berharap Anda bisa jabarkan kepada saya siapa keturunan Yesus dan siapa istrinya gitu ya. Tapi nggak perlu kita perpanjang untuk masalah hal itu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman di closing statement ini ya, teman-teman juga sudah menegur saya dan sangat puas dengan penjelasan saya gitu dan dapat dimengerti katanya. Ya, tentang apa yang saya jelaskan, jadi nggak perlu lagi dijelaskan. Jadi di sini kita bisa menilai ya teman-teman. Kalau masih tidak mengerti kan derita lo, ya kan kayak gitu. Jadi gitu bang, ya saya nggak akan memaksakan abang harus menjawab hari ini tentang ya saya 53 itu nggak apa-apa gitu ya. Siapa itu keturunannya, mungkin abang bisa cari data dulu nantinya. Saya sangat berterima kasih juga kepada abang ya mau berdiskusi malam ini kepada saya. Saya tidak banyak-banyak juga untuk menyampaikan di closing statement ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya habis ini kita baca Quran sebentar, saya sambil charger baterai saya tinggal 7% masih bisa ya 10 menit ke depan gitu ya. Jadi sediakan mushaf Al-Qur'annya gitu ya teman-teman. Untuk abang saya berterima kasih sekali lagi dan mohon maaf ya. Mungkin kalaunya kita ada emosi itu adalah hal yang wajar kan kayak gitu ya dalam berdiskusi ya. Karena itu adalah sebuah argumen. Tapi di balik itu ya apa yang kita sampaikan semoga menjadi bahan pembelajaran ya untuk kita semuanya dan sebagai penambah wawasan untuk kita semuanya. Mungkin bang nanti kalau nyalep terus bisa nanti DM saya gitu ya untuk ya melanjutkan diskusinya kapan dan ya bisanya kapan gitu maksud saya ya. Ya, Jadi mungkin seperti ini, itu. Pak. Karena restoran saya, karena usaha kecil-kecilan saya itu mulai hari ini libur, jadi untuk kedepannya saya akan live tiap hari sampai Oke. dengan tanggal 3 itu. Nanti kita DM-an aja mau tema apa gitu ya. Kita bahas Baik. lewat DM aja, Bang. Itu. Baik, jadi saya hanya menyampaikan tentang internal Islam dalam 2 menit ini. Teman-teman semuanya, ternyata di dalam agama Islam itu sangat paripurna dan dijelaskan sesuai dengan data dan dalil gitu ya. Semua dari pertanyaan itu insya Allah akan ada jawabannya. Balik lagi ya ke dalam keimanan kita di dalam agama Islamnya. Kita sudah sangat paripurna dan sangat meyakinkan bahwa Islam adalah agama yang hak. Maka dari itu jangan mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita tidak ada konsep selain tauhid. Ya, ingat itu, tidak ada konsep selain tauhid karena konsep-konsep yang lainnya pun juga ditolak. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Jadi konsep tauhid adalah konsep yang benar. Katakanlah qul huwallah, Allah itu esa. Allahu samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Dan lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi maka dari itu teman-teman, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Islamlah agama yang benar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Apa yang dikatakan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Oke teman-teman, shadaqallahul azim. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak dengan Pak AM untuk gift-nya. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bang ya, thank you. Untuk Pak Ustadz Yusufi, kalau ada kata-kata saya yang tinggi, itu saya tidak lagi marah dengan Pak Ustadz. Hal wajar itu. Biasa, kita udah biasa. Buat teman-teman Saya yang maklumi. mungkin kalau ada perkataan saya menyinggung perasaan kalian, saya minta maaf. Oke, thank you Bang. Oke, selamat malam, selamat istirahat.